Teman-teman sejawat sekalian yang hadir pada hari ini ya, saya coba untuk menentukan pelaksanaan sebetulnya ligasi ya, ligasi arteri uterina, bagaimana kita untuk menghentikan pendarahan pada kasus AFM ya. Nanti Dr. Samuel tadi sudah sangat baik menjelaskan bagaimana mendiagnosis ya. Kita coba bagaimana kalau kita ketemu itu kita akan melakukan ligasi ya. Sebetulnya ligasi ini bisa laparoskopi, bisa laparotomi sebetulnya ya. Slide. Apa muncul ini lagi? Tadi salah keluar ternyata ini yang masih yang keluar. Ya, ini kami ada ilustrasi kasus ya. Kebetulan kasus di Rumah Sakit Muhammad Musin. Bukan kasus saya juga, kasus teman sejawat yang ada di rumah sakit. Tinggal tahu mengalami pendarahan hebat setelah dilatasi kuretase karena keguguran ya. Ternyata didiagnosis seperti Dr. Samuel tadi dilakukan pemeriksaan ultrasound dokter, kemudian itu juga dilakukan angiografi waktu itu ya sama dokter bedah vaskuler ya. Kita dapatkan bahwa ini adalah suatu formasi arterial atau APM ya. Ya slide. Saya kira ini sudah sangat dijelaskan tadi sama Dr. Samuel bahwa memang kasusnya ini sangat jarang ya. Mungkin ya sampai 1% ya kasusnya ya, sangat jarang ya. Ya, saya kira ini sudah dijelaskan juga sama Dr. Samuel, kita lewat saja. Oke, nah ya memang kasusnya sangat jarang ya. Terus silakan, memang yang paling banyak tadi karena dilatasi kuretase ya kan. Artinya memang dilatasi kuretase ini kita bekerja dalam ruangan yang gelap ya, tidak nampak apapun ya. Artinya mungkin kita terambil semua endometrium mungkin ya, sehingga bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan ya. Salah satunya bisa terjadi APM ya, atau malah bisa nyemplung sampai ke myometrium ya. Karena saya ingat guru kita dulu Dr. Komar mengatakan bahwa tindakan yang paling susah itu adalah tindakan kuretase. Kenapa? Karena kita tidak melihat, hanya merasakan saja ya kan. Makanya sekarang anak-anak sekarang sudah kemudian dia lakukan ultrasonografi. Sebetulnya ultrasonografi itu untuk melihat apakah sudah bersih atau tidak. Tapi sebetulnya yang kita lihat apakah kita terkuret sampai myometrium betul atau sampai myometrium malah kita kuret gitu ya. Tindakan ini paling bahaya. Dan juga sudah tadi ya, saya slide saja. Ya sudah juga ini tadi sudah slide saja. Ya hasilnya klinik saya kira sama tadi ya. Apa yang dijelaskan oleh Dr. Samuel, bagaimana berdiagnosa dari anamnesis dan pemeriksaan ya. Bisa slide. Ya saya kira ya ini sudah yang paling penting tadi kita bisa mendiagnosa dengan ultrasound tadi ya, karena kita pun sudah punya ultrasound ya. Kalau dulu kita lakukan pemeriksaan MRI atau dengan DSA tadi ya, seperti teman-teman sejawat dari vaskuler ya. Ya slide. Ya saya kira sudah tadi Dr. Samuel, kita lewatkan saja. Terus saja. Nah, kini kita coba untuk melihat bagaimana kita melakukan laparoskopi untuk melakukan ligasi arteri uterina ya. Saya kira teman-teman yang sudah biasa laparoskopi tidak akan sulit ya. Tapi ini kita coba untuk melakukan ini adalah diagnostik dari ultrasound ya. Silakan lanjut saja ya. Ya sambil menonton ya silakan. Ya silakan, ini pesan menunjang, kita langsung video sessionnya saja. Tadi sudah sangat jelas sama Dr. Samuel. Akan mendapat banyak ilmu dari Dr. Samuel tadi ya, bagaimana kita mendiagnosa ya. Ya ini saya kira kita langsung saja masuk ke rongga ke pum 12 ya. Kita akan mencari di mana letak arteri uterina ya. Yang perlu kita perhatikan di sini, kita akan bisa melihat ureter dengan adanya itu yang bergerak itu jalan ya, pulsasi ya. Kita bisa melihat juga dari sehingga ini sebagai patokan kita untuk mencari arteri uterina ya. Kita akan lihat saja, terus saja. Sambil jalan. Nah itu kan ureter kan kelihatan jalan itu ya. Jangan sampai menjadi justru ureter yang kita ikat itu ya, terus ya nanti kita akan melihat, kita tahu bahwa arteri uterina itu akan selalu berjalan di atas ureter ya. Nah,
namanya water under the bridge gitu ya. Jadi kalau kita melihat arteri uterina, pasti dia letaknya adalah pasti melintang ya. Kita bisa mengidentifikasi dulu arteri hipogastrika atau arteri iliaka interna. Dari sana kita bisa telusuri sebetulnya ya, di mana letaknya tadi ya. Kalau kita lihat ureter itu pertama letaknya di atas dari arteri iliaka ya. Pada saat dia mendekati arteri uterina, cabang dari arteri hipogastrika, dia letaknya di atas dari ureter ya. Yang kita coba identifikasi, kita lakukan diseksi, ya. Kita akan jangan lihat dulu ya mana yang namanya kelihatan ada ureter ya. Di sebelahnya kita akan lihat ada arteri hipogastrika ya. Kemudian baru kita lihat telusuri dan nanti kita melakukan diseksi ya. Ini kalau memang ada perdarahan kita koagulasi supaya bisa tampak dengan jelas ya. Yang kita inginkan ya. Itu kelihatan ada ureter itu ya, jalan itu ya. Nah itu ya. Ya pusat itu kelihatan. Nah itu ya kelihatan kan ureter itu pasti selalu bergerak ya. Kalau arteri hipogastrika dia tidak bergerak ya. Kita akan lakukan ligasi nanti menggunakan klip ya. Nah, arteri uterina ya. Itu adalah arteri hipogastrika, arteri iliaka interna. Kita akan lihat ya, terus ya. Jadi baru kita akan lakukan diseksi jaringan yang di atas karena letaknya kan retroperitoneal ya, peritoneal. Ya, kita diseksi tempatnya letak arteri uterina kan di atas dari ureter ya, itu ureternya. Nah itu ya kita klik, nah itu klik. Setelah kita klik, satu tetap, kita taruh arteri ini. Nah, kita pastikan lagi bahwa kita bisa klipnya dua tempat ya, satu dua. Kemudian kita akan pastikan bahwa ya kan, jangan sampai ureternya justru malah kita klip ya. Nah, kita juga bisa kalau mau melakukan kita arteri hipogastrika atau iliaka interna pun kita bisa lakukan kalau kita mau misalnya kita tidak lakukan arteri uterina, kita bisa lakukan pun arteri hipogastrika ya. Nah itu kan tampak ya, ureter itu selalu di atas dari arteri hipogastrika ya. Jadi ini juga jangan salah klip yang di atasnya ternyata itu ureter yang kita klip ya. Arteri hipogastrika. Nah itu yang bergerak itu ureter ya.